Lalu dari sebuah kuburan di depan Jarot yang sedang berdiri, terlihat jelas kuburan yang di atasnya dibangun oleh adonan semen terbelah, dan dari belahan kuburan itu keluarlah sosok-sosok pocong. Bangkit berdiri, loncat ke permukaan, bukan hanya satu, tapi semua kuburan di sekitaran Jarot terbelah saling berurutan. Sekitar tahun 90-an, di sebuah kampung di daerah Jawa Barat, sebut saja bernama Kampung Gunung Sari. Kampung yang ada di daerah pelosok ini menjadi tempat tinggal dari seorang laki-laki bernama Jarot. Jarot cukup ditakuti di kampungnya itu. Begitu disegani oleh para tetangga dan hampir semua masyarakat yang tinggal di sana. Jarot memang terkenal sebagai seorang sosok jawara yang menguasai berbagai jenis ilmu kanuragan. Namun, selain dikenal sebagai jawara, Jarot merupakan seorang perampok, maling, begundal kawakan. Namun walau dia sebagai seorang perampok, Jarot tak pernah sama sekali mengusik warga kampungnya. Setiap kali Jarot beroperasi, dia tidak sendiri. Ada 3 orang kaki tangannya yang selalu membantu aksi pencurian Jarot, di mana sebelum menyatroni calon korban-korbannya, biasanya Jarot menugaskan anak buahnya untuk mensurvei lokasi rumah yang akan Jarot rampok harta kekayaannya. Jarot mempunyai seorang guru yang bernama Mbah Rekso, dukun tua renta yang mengajarkan berbagai ilmu kanuragan kepada Jarot sewaktu Jarot muda. Saat itu, salah satu tetangga Jarot sedang berduka, di mana salah satu anak tetangganya yang baru berusia 4 bulan meninggal dunia. Jarot yang walaupun seorang begundal, dia tetap ikut melayat, bahkan sampai ikut menguburkan jenazah anak tetangganya di pemakaman umum Gunung Sari. Satu saat, selepas beberapa hari pasca kematian anak tetangganya Jarot, kala itu Jarot sedang melamun di serambi rumah panggungnya. Entah kenapa, selepas ikut melayat dan ke kuburan, badan Jarot
terasa begitu lemas, seolah tak ada tenaga. Malam itu, Jarot yang duduk sendiri sedang mencari-cari penyebab rasa lemas yang dia alami. Aneh, kenapa beberapa hari ini tenaga seolah-olah hilang? Apa penyebabnya? Pikir Jarot. Nah, dikala sedang duduk melamun itulah, samar-samar Jarot mendengar suara bisikan. Bisikan yang dia kenali. Bisikan Mbah Rekso terdengar di telinga kanan Jarot. Yang dimana Mbah Rekso gurunya ini memberikan jawaban atas apa yang jadi pertanyaan Jarot. Ternyata penyebab badan Jarot terasa begitu lemas karena Jarot melanggar pantrangan mengurus jenazah. Aduh, baru ingat. Betul juga. Dulu kan Mbah Rekso pernah bilang, gak boleh ikut ngurus mayat, walaupun itu mayat anak kecil. Kenapa sampai lupa? Pikir Jarot yang menyesal karena melupakan pantrangan dari gurunya. Tak berapa lama terdengar langkah-langkah kaki menuju ke rumah Jarot. Begitu dilirik, loh, itu si Cecep sama si Ujang. Woi, Kang, ucap Cecep yang melambai langsung setengah berlari nyamperin ke Jarot. Ada apa, Cep? Tumben jam segini kamu kesini? Kang, mau laporan, Kang. Laporan apa? Ini loh, Kang. 2 hari lalu, kebetulan saya habis main dari rumah mertua istri saya, Kang. Ada mangsa baru, Kang. Mangsa baru? Siapa? Kang Jarot pasti kenal. Tahu kan, Kang? Si Kiai Sogir. Dia baru aja jual sapi. Duitnya pasti banyak, Kang. Gimana kalau kita satronin aja tuh rumah si Kiai? Kita kuras duitnya. Pasti gede, Kang. Waduh, kalau rumah Kiai, janganlah. Kualat nanti. Alah, Kang. Yang namanya duit mah gak ada yang kualat, Kang. Enak semua juga. Seloroh Cecep sambil tertawa. Gak lah, gak usah. Cari mangsa lain aja, ucap si Jarot. Cecep dan Ujang pun agak kecewa karena mereka berdua lagi butuh duit. Tapi apa daya, kalau ketuanya, majikannya, bosnya ngelarang. Akhirnya yang tadinya niat mau ngajak Jarot ngerampok, mereka pun malah begadang semalaman di serambi rumah panggungnya si Jarot. Nah, singkat cerita, pagi harinya istrinya Jarot sudah marah-marah di dapur, ngedumel, ngomel-ngomel sendiri, sampai membuat Jarot yang sedang tertidur bangun. Ada apa sih, Neng? Masih pagi kau udah ngomel-ngomel. Ada apa, ada apa? Coba Akang lihat. Udah nggak ada beras, udah nggak ada lauk. Kerja atuh, Kang, nyari duit. Alah, masa yang kemarin udah habis? Habis atuh, Kang. Akang buru-buru nyari duit lagi. Kemana, kek? Ucap istrinya Jarot. Jarot pun terdiam. Memang sudah 2 minggu ini Jarot nggak ngerampok sama sekali. Jarot pun ingat informasi dari si Cecep semalam. Apa datengin aja ya?
rumah si kiai itu. Duitnya pasti banyak, pikir Jarot. Ya sudahlah Neng, nanti malam Akang nyari duit buat kamu. Gitu atuh Kang. Terus ini gimana mau masak? Ya ngutang dululah ke warung. Bilang aja disuruh Akang, ucap Jarot. Waktu pun berlalu. Awalnya Jarot mau ngajak si Cecep sama si Ujang, anak buahnya. Namun dipikir-pikir, daripada ngajak mereka mesti dibagi-bagi. Mending disatronin sendiri aja, pikir Jarot. Jarot pun akhirnya memutuskan malam itu juga dia mau ngedatengin rumahnya Kiai Sogir, seorang guru ngaji di kampung sebelah. Tepat sekitar jam 10 malam, Jarot sambil menyoren golok berjalan kaki menuju rumah Kiai Sogir. Jarot sudah hafal betul seluk-beluk ke desa tersebut, karena desa itu tempat Jarot bermain pula. Setelah masuk ke desa Kiai Sogir, Jarot pun memperhatikan situasi. Dari kejauhan Jarot menatap ke arah pos ronda. Ada 2-3 orang yang lagi nongkrong di sana. Aman lah. Yang ronda cuma 3 orang. Toh nggak bakal ketahuan juga, pikir Jarot. Jarot pun kembali berjalan menuju ke rumah calon korbannya. Ketika sampai di pekarangan rumah Kiai Sogir, lampu rumah Kiai Sogir terlihat semua sudah mati. Lampu-lampu teplok tak ada yang menyala. Jarot pun mulai memapatkan ajian Dasamuka yang sudah bertahun-tahun Jarot miliki, yang diturunkan oleh Mbah Rekso gurunya, di mana ajian Dasamuka bisa merubah wajah dan penampilan Jarot. Tak akan bisa dikenali oleh siapapun. Singkat cerita, dengan linggis yang dia bawa, Jarot pun mengendap-endap menuju ke sebuah jendela kamar. Yang Jarot pikir itulah kamar tidur dari Kiai Sogir. Tak lupa, setibanya di jendela, Jarot kembali membaca sebuah ajian sirep, yang biasanya ketika ajian itu dia lapalkan, maka si pemilik rumah akan tertidur lelap. Setelah semua persiapan dianggap cukup, terdengar suara ngorok orang tidur dari balik jendela. Dengan santainya, Jarot pun mencungkil jendela itu dengan linggis yang dia bawa. Jendela terbuka, Jarot merangkak naik, masuk ke dalam kamar tidur Kiai Sogir, yang terlihat tidur lelap bersama istrinya. Jarot dengan santai melangkah melenggang di dalam rumah. Tak langsung menuju lemari di kamar yang dia masuki, tapi sempat-sempatnya Jarot menuju ke dapur karena perut terasa keroncongan. Nih maling sempat makan dulu di rumah Kiai Sogir. Namun ada yang aneh. Ketika Jarot sedang lahap menikmati makanan, sambil duduk di kursi meja makan, Jarot samar seperti mendengar suara yang menggeram. Suara apa tadi? Ucap Jarot yang begitu kaget. Namun suara itu tidak terdengar lagi.
Jarot pun buru-buru menghabiskan makanannya. Ketika menoleh, di jam dinding sudah tepat jam 1 malam. Jarot pun buru-buru kembali masuk ke dalam kamar Kiai Sogir. Dengan berjalan pelan, karena melihat Kiai Sogir yang berbalik dalam posisi tidurnya, Jarot takut Kiai Sogir bangun dan bisa melawan sirep yang sudah Jarot kerahkan. Pintu lemari dibuka. Betullah, di atas tumpukan baju ada 3 gepok uang. Hahaha, wah, cukup buat sebulan nih. Gak perlu ngerampok lagi, pikir Jarot. Uang itu dia ambil, dia masukkan ke dalam saku, menoleh ke lemari yang di sampingnya. Jarot pun penasaran. Namun ketika lemari dibuka, loh, apa ini? Pikir Jarot. Karena yang di dalam lemari kecil di samping lemari utama, isinya bukan baju atau apapun, tetapi benda-benda aneh seperti bambu dan potongan kayu yang ada kira-kira 1 siku tangan panjangnya, terbungkus oleh kain putih. Wih, ini kayaknya pegangan si Kiai nih. Alah, yang kayak gini mah gak bakal mempan, ucap Jarot, sambil menertawakan benda-benda simpanan Kiai Sogir. Lalu Jarot pun kembali melangkah dan keluar dari jendela. Baru saja kaki menyentuh tanah, tiba-tiba dari dalam kamar, "Woi, maling kamu!" Jarot terkesiap ketika dia menoleh. Kiai Sogir sudah berdiri sambil bertolak pinggang. Pucat pasi Jarot kala itu. Tanpa pikir panjang, Jarot pun lantas berlari dari rumah Kiai Sogir. Namun keanehan terjadi menimpa Jarot. Jarot yang berlari menjauh, tapi anehnya, larinya Jarot malah terus-terusan memutari rumah Kiai Sogir. Sampai Jarot yang kelelahan sempat berhenti, dan ketika menoleh, Kiai Sogir sudah berdiri di luar, bertolak pinggang, menunjuk-nunjuk ke arah Jarot. Jarot makin panik, takut tertangkap. Dia pun kembali berlari, terus berlari. Dan tetap saja, sekencang apapun Jarot berlari, selalu kembali di tengah halaman Kiai Sogir. Jarot betul-betul kelelahan. Dan ketika menoleh, terlihat Kiai Sogir yang berjalan mendekat ke arah Jarot sambil memegang benda seperti kayu yang diselimuti kain putih. Jarot mengerang, kelelahan, dan memohon ampun kepada Kiai Sogir. "Ampun, ampun Pak Kiai, ampun. Tobat Pak Kiai, tobat Pak Kiai, tobat," ucap Jarot. "Kurang ajar kamu. Siapa kamu?" ucap Kiai Sogir, yang belum mengenali sosok maling yang ada di depannya. Lalu Kiai Sogir jongkok, mengangkat penutup wajah dari Jarot. "Oh, kamu, Rot. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu mau ngerampok di rumah Bapak. Ampun, ampun Pak Kiai, ampun." "Jarot, Jarot, tak kapok-kapok kamu, Rot. Sudah berapa kali kamu tertangkap? Kenapa kamu tak kunjung berhenti juga?
Berhentilah, Rod. Pekerjaan kamu ini dosa, Rod, dosa. Nasihat Kyai Sogir sambil terus membentak ke si Jarot. Karena sudah ada beberapa warga juga di kampung itu yang pernah kemalingan oleh si Jarot. Sempat diseret pula ke balai desa. Dikeroyok, dipukuli, tapi anehnya bukan Jarot yang kesakitan, justru yang memukul Jarot semua merintih. Tangannya lebam-lebam seperti memukuli batang-batang besi. Tapi di depan Kyai Sogir, Jarot tak berdaya. Tubuh terasa lemas, mata pandangan berkunang-kunang. Bahkan sempat samar ketika menatap ke arah wajah Kyai Sogir. Lalu Kyai Sogir mengambil 3 gepok uang dari balik baju Jarot. Terlihat masuk ke dalam rumah, lalu menyodorkan air putih kepada Jarot. Jarot pun meminum air dari Kyai Sogir. Aneh, seketika badannya kembali pulih. Maka dini hari itu pun Jarot habis-habisan dinasihati oleh Kyai Sogir. Walau di depan Kyai Sogir Jarot berjanji akan bertobat dan berhenti, tapi dalam hati Jarot mengutuk-ngutuk kepada si Kyai. Lalu dengan penuh bijaksana Kyai Sogir pun menyuruh Jarot untuk lekas pulang. Pulang sana, Rod. Kalau tidak, Bapak nanti teriak biar semua orang datang. Dan jangan harap ilmu kebal kamu akan berfungsi. Jarot yang paham, tak banyak bicara lagi, berdiri dan pamitan lari dari halaman rumah Kyai Sogir. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Jarot pun hanya bisa ngedumel kepada istrinya. Istrinya tahu pekerjaan sang suami, tapi ya mau gimana lagi? Yang baik selalu dipasangkan dengan yang baik, begitupun sebaliknya. Atuh gimana, Kang? Berarti ilmu-ilmu Akang sekarang udah pada cambal, gak fungsi, dah apes. Iya, Neng, ini gak bisa dibiarin. Akang harus secepatnya menemui Simbah Rekso. Ya sudah, Kang, buru-buru saja Akang temuin Mbah Rekso. Mudah-mudahan saja Mbah Rekso bisa memulihkan ilmu-ilmu Akang. Karena kalau Akang jadi orang biasa, Siti mau makan apa? Ucap istrinya Jarot. Jarot pun mengangguk paham. Nah, selang beberapa hari, akhirnya Jarot pun berniat pergi menemui Mbah Rekso. Mbah Rekso ini tinggal memang cukup jauh dari desa Gunung Sari. Dikenal memang seorang dukun kawakan yang terkenal akan kesaktiannya. Dan Mbah Rekso bukan asli orang Gunung Sari, tetapi perantauan dari daerah Banyuwangi. Singkat cerita, akhirnya sampailah Jarot setelah setengah harian berjalan kaki di rumahnya Mbah Rekso, di mana kebetulan saat itu ada 3 orang tamu yang sedang berobat ke gurunya. Jarot pun menunggu. Selepas ketiga tamu gurunya itu pulang, Jarot buru-buru masuk ke dalam menyapa kepada gurunya. Di situ Jarot pun bercerita apa yang sudah dia alami ketika merampok di rumah Kyai Sogir. Itulah, Mbah, kenapa saya sampai datang lagi ke rumah Mbah Rekso. Ilmu-ilmu saya yang diwarisin sama Mbah Rekso,
semua tak ada artinya di depan si Kiai Sogir, Mbah. Badan saya lemas, Mbah. Untung saja si Kiai masih mau memaafkan saya. Tolong, Mbah, apakah ada ilmu-ilmu yang lebih tinggi dari ilmu yang sudah saya miliki, Mbah? Kalau ada, saya pengen bisa menghilang, ditutup pandangan dari manusia, Mbah. Ilmu halimunan lah, Mbah. Rot. Ada ilmu seperti itu. Namun syaratnya begitu berat. Memangnya apa kamu sanggup? Apa, Mbah? Apa syaratnya, Mbah? Seberat apapun pasti saya jalani, Mbah. Jarot, untuk menguasai ilmu halimunan, kau harus tirakat selama 40 hari. Di mana di 3 hari terakhir kamu harus puasa pati geni. Dan selepas tirakat puasa 40 hari itulah yang paling berat yang harus kamu lakukan. Apa itu, Mbah? Apa? Rod, ilmu ini warisan dari leluhur mbahmu. Warisan dari leluhur gurumu ini. Dulu di Banyuwangi, kakeknya Simbah pernah mengajarkan membuat sebuah jimat yang bisa membuat pemiliknya menghilang. Namun, jimat itu bukan sembarangan jimat, tapi tulang bayi yang sudah meninggal sebagai bahan utama jimat halimunan. Kaget Jarot. Baru pertama kali mendengar ada jimat yang terbuat dari tulang bayi. Waduh, tulang bayi, Mbah. Berarti saya harus gali kuburan, Mbah. Iya, itu syaratnya. Dan bukan tanpa halangan juga. Selalu ada rintangan dan gangguan ketika kamu akan menggali kuburan seorang bayi. Itu pun kalau ada, ucap si Mbah Rekso. Di mana dalam cerita Mbah Rekso yang keturunan asli suku Osing di Banyuwangi, jimat tulang bayi memang sudah turun-temurun diajarkan di keluarga Mbah Rekso. Dan itulah yang akan Mbah Rekso berikan kepada Jarot, murid satu-satunya. Ya, kalau masalah itu mah gampang, Mbah. Kebetulan sekali, beberapa waktu lalu, anak si Darsi yang baru usia 5 bulan meninggal, Mbah. Bagus. Itu lebih baik. Biar kau tak perlu jauh-jauh mencari kuburan bayi. Laksanakan saja. Awali puasamu tepat di hari lahirmu. Ingat, puasanya puasa muti. Kau hanya boleh meminum 1 gelas air dan sekepal nasi. Dan setelah kamu nanti mendapatkan tulang bayi, sekaligus dengan kain kafannya, lekaslah bawa kemari. Titah dan nasihat dari Simbah Rekso sebagai syarat agar Jarot bisa memiliki jimat halimunan. Jarot pun paham selepas Mbah Rekso menjelaskan semua tata cara tirakat sampai ritual pembuatan dan mengambil
bahan dasar utama jimat halimunan. Singkatnya, Jarot pun kembali pulang ke kediamannya. Dia cerita kepada sang istri apa yang harus dia lakukan. Istrinya pun mendukung Jarot. Lalu tepat di hari Kamis, di hari kelahiran Jarot, Jarot pun mulai puasa. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah 37 hari Jarot melakukan tirakat puasa muti. Disambung atau ditutup 3 hari puasa pati geni. Jarot naik ke atap rumah yang begitu pengap dan gelap. Karena memang harus seperti itu. Di atap rumah atau orang Sunda bilangnya para, Jarot duduk bersila menahan lapar selama 3 hari 3 malam. Sampai di hari ketiga, tepat hari ke-40 di akhir tirakatnya, Jarot tengah malam turun dari atap dengan tubuh yang begitu lemah, masuk ke dapur mencari makanan. Selepas perut terisi, tenaga mulai pulih. Jarot lekas mengambil cangkul, keluar dari rumah yang dia tuju pemakaman umum Gunung Sari, tempat di mana anak si Darsih tetangganya dikuburkan. Jarot berjalan sambil menoleh kanan kiri, takut ditemui oleh warga kampung. Jarot memilih jalan ke area kebun-kebun warga agar tak berpapasan dengan orang lain. Ketika sedang berjalan di kebun-kebun di tengah kegelapan, anjing tiada henti terus menyalak, menggonggong saling bersahutan, seolah anjing-anjing di kampung Gunung Sari mencium niat busuk Jarot yang mau mencuri mayat bayi. Setelah cukup lama berjalan, di remang cahaya bulan sudah terlihat gapura bambu pemakaman umum di kampung Gunung Sari. Jarot yang sudah terbiasa dengan tempat-tempat angker merasa heran. Malam itu, ketika melihat gerbang pemakaman Gunung Sari, seolah Jarot melihat gerbang alam kematian. Hawanya begitu menakutkan. Udara terasa tebal menekan. Ditambah, lolongan anjing semakin kencang dan tiada henti. Disambut suara binatang-binatang malam, burung gagak. Di pemakaman pun ikut bersuara. Semua berbunyi, seolah menjeritkan ketakutan akan aksi Jarot yang mau menggali pemakaman. Dengan langkah yang ragu-ragu, Jarot berusaha menenangkan diri. Setelah cukup lama terdiam, Jarot pun nekat masuk ke area pemakaman. Menatap ke arah tunggul-tunggul nisan, Jarot mencari letak posisi si makam bayi. Namun ketika menatap dengan tajam ke area pemakaman, apa itu? Pikir Jarot. Jarot sempat melihat ada sosok bayangan putih berkelebat di antara deretan pohon-pohon Kamboja. Apa tak salah lihat? Tadi seperti ada yang berjalan, pikir Jarot. Bulu kuduk Jarot mulai berdiri. Aduh, gimana?
Pasti ini yang dibilang sama si Mbah. Ini pasti ujian, pikir Jarot. Masuklah akhirnya Jarot melewati gerbang pemakaman. Terus mengingat-ingat lokasi kuburan si bayi. Setelah ditemukan, Jarot pun bernapas lega. Cangkul dia simpan. Jarot sempat-sempatnya duduk dan menyalakan sebatang rokok. Menghirup asap rokok dalam jepitan jari. Jarot memperhatikan situasi malam itu. Betul saja, ada yang aneh. Ketika Jarot memperhatikan sekeliling pemakaman, Jarot seperti melihat sosok-sosok yang berlarian di pinggiran area kuburan. Jarot yakin yang berlarian itu bukan manusia. Dirasa cukup, hati sudah mulai tenang. Lalu Jarot menebarkan garam pemberian dari Mbah Rekso yang sudah dijampi-jampi. Yang katanya, garam itu harus ditaburkan melingkari kuburan tempat Jarot akan menggali. Garam ditabur membentuk lingkaran. Yang kata Mbah Rekso, fungsinya untuk menjauhkan makhluk-makhluk halus yang berniat mengganggu pekerjaan Jarot. Jarot pun langsung mengayunkan cangkulnya. Cangkul demi cangkul tanah digali. Saking cepatnya, sudah tergali sedalam 1 siku. Jarot mulai merasa lelah, pinggang terasa panas. Namun ketika Jarot berdiri dan menyeka keringat, tiba-tiba saja Jarot mendengar suara-suara retakan tanah. Loh, apa itu? Ucap Jarot. Jarot pun berdiri menatap ke sekitar. Suara-suara tanah yang retak, tembok-tembok yang retak, terdengar semakin jelas dari sekeliling area pemakaman. Jarot mulai gemetar ketakutan. Ketika di balik suara retakan, Jarot mendengar suara yang mendesah. Angin tiba-tiba menghembus begitu kencang. Lalu dari sebuah kuburan di depan Jarot yang sedang berdiri, terlihat jelas kuburan yang di atasnya dibangun oleh adonan semen terbelah, dan dari belahan kuburan itu keluarlah sosok-sosok pocong. Bangkit berdiri, loncat ke permukaan. Bukan hanya satu, tapi semua kuburan di sekitaran Jarot terbelah saling berurutan. Satu demi satu pocong-pocong penghuni pemakaman semua keluar dengan wajah yang begitu hancur dan menyeramkan. Pocong-pocong itu loncat pelan-pelan bersamaan mendekat ke satu titik lokasi Jarot menggali kuburan. Jarot sambil memegangi gagang cangkul, dia gemetar ketakutan. Puluhan, mungkin ratusan pocong loncat mendekat ke arah dirinya. Saking takutnya, Jarot sampai kencing di celana.
seumur hidupnya baru mengalami rasa takut seperti itu. Pocong-pocong itu semakin mendekat dan semakin mendekat. Namun ketika ada satu pocong yang loncat ke arah Jarot, tiba-tiba ketika pocong itu melewati taburan garam yang sudah Jarot tebar, pocong itu terpental. Satu demi satu pocong terpental juga setiap kali mau mendekat ke garam yang sudah ditabur. Melihat itu Jarot sampai jatuh terduduk lemas. Halo, kenapa? Kenapa ada pocong? Pikir Jarot. Jarot pun ingat kembali akan nasihat Mbah Rekso 40 hari yang lalu. Untung saja garamnya ditabur, pikir Jarot. Jarot pun kembali memberanikan diri, mengumpulkan tenaga. Dia gali kuburan kembali. Sepanjang Jarot menggali kuburan, sepanjang itu pula Jarot dikelilingi puluhan pocong di area pemakaman. Semakin lama digali, mulailah cangkul Jarot membentur benda keras. Ya, yang terbentul cangkul Jarot adalah potongan kayu papan penutup liang lahat. Jarot pun mengambil satu persatu potongan kayu papan itu. Dia lempar ke atas. Terlihatlah kain kapan putih yang sudah kotor bercampur tanah merah, mengeluarkan aroma busuk. Kerangka bayi masih tertutup daging yang menghitam, yang sebagian sudah habis dimakan cacing dan belatung. Jarot menahan rasa jijik dan takut. Tangan gemetar merogoh dan mengambil jenazah bayi yang sudah membusuk. Pelan Jarot ambil. Namun ketika jenazah sudah ada di tangan Jarot, tiba-tiba saja terdengar jerit tangis bayi dari atas lubang kuburan. Tangis bayi. Jarot sampai kaget. Jarot menengadah, mencari-cari tangisan bayi itu. Loh, mana pocong-pocong tadi? Pikir Jarot. Puluhan pocong sudah tidak terlihat lagi. Hanya menyisakan tangisan bayi yang menggema di seluruh penjuru area pemakaman. Di tengah Jarot yang sedang mencari-cari sumber tangisan bayi itu, tiba-tiba saja jenazah yang ada dalam tangannya menjerit seketika. Jarot melempar jenazah itu jatuh kembali ke dalam liang lahat. Jarot mundur mepet ke dinding tanah kuburan. Gemetar. Bayi yang sudah mati, yang sudah membusuk badannya, bergerak-gerak sendiri di dalam kain kafan, seolah yang mau hidup kembali. Ucap Jarot sambil terus-terus menggerakkan kaki, mengusir bayi yang sudah membusuk dalam kain kapan seperti yang merangkak mendekat ke arah Jarot. Jarot betul-betul ketakutan. Bayi yang hanya berupa tengkorak dengan serpihan-serpihan daging hitam. Dari sorot matanya menyala kemerahan, membuat Jarot semaput ketakutan. Namun Jarot teringat perjuangan 40 hari tirakat. Dia berusaha menenangkan diri. Dia pun mengingat sebuah ajian panyinglar, atau ajian untuk menyingkirkan makhluk halus, yang langsung Jarot baca
dengan suara yang begitu kencang. Aneh memang. Ketika ajian itu selesai diucapkan oleh Jarot, si bayi yang merangkak berhenti seketika. Jarot bernapas lega. Lalu dia pun pelan jongkok. Walau tangan masih gemeteran, dia ambil itu jenazah. Dia jingjing, dia teng-teng dengan tangan kiri, lalu berusaha naik ke permukaan kuburan. Baru saja naik, kaki tangan masih terjuntai. Loh, Jarot kembali kaget. Kaki kanannya ada yang menarik dan memegang. Ketika Jarot menoleh, ada tangan-tangan kecil seperti tangan bayi yang lebih dari 10 tangan memegang dan menarik Jarot sambil menyuarakan jeritan seorang bayi. Jarot terus mengejat-ngejatkan kakinya. Sampai sandal Jarot lepas, Jarot yang sudah tak kuat dengan ujian dan godaan makhluk-makhluk aneh di area pemakaman. Dengan tergesa-gesa, Jarot bertelanjang kaki lari menjauh dari kuburan bayi. Namun, ketika Jarot yang tengah berlarian itu, dari arah belakangnya, tangisan bayi melengking, bercampur gelak tawa layaknya anak-anak balita. Ketika Jarot menoleh, dalam pandangan mata Jarot, puluhan bayi merangkak seolah ingin mengejar Jarot. Jarot yang betul-betul ketakutan, tak habis pikir dengan apa yang dia saksikan. Memperkuat langkah kakinya, lali kocar-kacir, tak tentu arah dalam pikirannya asal keluar dari area pemakaman. Setelah cukup lama, Jarot pun mulai tenang. Dia ingat, dia kenal, saat itu dia berada tak jauh dari pinggiran sungai. Untung saja sudah jauh dari area pemakaman. Sekarang tinggal syarat terakhir, pikir Jarot. Di mana syarat terakhirnya? Menurut ucapan Mbah Rekso, Jarot harus menghancurkan tulang belulang bayi sampai berbentuk serpihan seperti pasir. Jarot pun langsung lari ke arah sungai. Sesampainya di sungai, Jarot turun. Dia menuju ke batu-batu besar di pinggiran sungai. Jenazah bayi yang menyuruhkan aroma busuk. Jarot buka, lalu dengan tanpa rasa jijik, tanpa rasa kasihan, Jarot yang hatinya sudah dia abdikan kepada iblis, dengan tanpa belas kasihan, dengan begitu tega, jenazah bayi dia letakkan di atas batu. Dia ambil batu sebesar kepala orang dewasa, dia timpkan ke atas jenazah bayi. Benturan batu dengan batu yang menimpa tulang yang remuk menimbulkan suara yang begitu nyaring. Walau samar, ketika tumbukan demi tumbukan Jarot lakukan, selalu disertai jeritan yang melengking suara bayi. Jarot ingat, dia harus lekas menghancurkan tulang-tulang bayi sebelum fajar datang. Dia tak ingin gagal, karena kalau gagal harus mengulang kembali tirakat dari awal. Jarot kembali menimpuk sampai semua tulang sudah bersih dari daging-daging yang menempel,
sudah hancur menjadi serpihan-serpihan. Lalu kain kafan dari bayi itu Jarod cuci sampai bersih, digunakan untuk membungkus serpihan-serpihan tulang bayi. Selepas itu, dengan tubuh yang begitu lelah, di tangan kanan menenteng serpihan tulang bayi dalam bungkusan kain kafan. Jarod pun kembali pergi dan berlari menuju ke rumah Mbah Rekso. Sepanjang jalan ke rumah Mbah Rekso, Jarod selalu mendengar suara-suara bayi yang menjerit kesakitan, yang menangis, yang tertawa. Seolah Jarod pergi diiringi oleh arwah-arwah bayi yang penasaran dan tak terima jenazahnya dihancurkan, dinistakan oleh manusia laknat seperti Jarod. Sesampainya di rumah Mbah Rekso, "Mbah, Mbah, bangun Mbah, ini Jarod Mbah." Terdengar dari dalam. Mbah Rekso bangun dan bergegas membukakan pintu. "Bagaimana Rod? Ini Mbah, ini." "Bagus, bagus. Bawa ke dalam," ucap Mbah Rekso. Jarod pun menurut. Buntalan kain kafan berisi serpihan tulang bayi dia serahkan kepada Mbah Rekso. Lalu Jarod pun ikut ke dalam sebuah ruangan, di mana di situ serpihan tulang bayi dijampi-jampi oleh Mbah Rekso. Lepas itu, "Rod, buka mulutmu." "Mulut? Buat apa Mbah?" "Buka, jangan banyak tanya," hardik Mbah Rekso. Jarod pun langsung membuka mulut. Mulut dia buka. Lalu Mbah Rekso mengambil sejumput serpihan tulang bayi yang seperti tepung saking kecilnya. Lalu dia suapkan ke dalam mulut Jarod yang menganga. Serpihan disuapkan ke mulut Jarod. Langsung ditutup Mbah Rekso. "Telan, telan Rod, telan." Jarod dengan gelagapan pun berusaha menelan serpihan tulang yang masuk ke dalam kerongkongan. Minum Mbah, minum Mbah, minum Mbah," ucap Jarod yang mau muntah. Lalu Mbah Rekso menyodorkan air. "Minum." Jarod pun meminum air itu. "Rod, bagus. Ilmu Aji Halimunan sudah menyatu dengan tubuhmu. Sekarang, sisa serpihan tulang bayi ini bungkus dengan kain kafan, kau jadikan ikat pinggang. Dan ingat, ketika kau akan menggunakan ajian Halimunan ini, ikat pinggang ini harus kau kenakan dan jangan pernah lepas dari tubuhmu," ucap Mbah Rekso. Jarod pun mengiyakan, berterima kasih ke Mbah Rekso. Dan selepas itu Mbah Rekso mengajarkan mantra khusus sebagai pendamping dan pelengkap sabuk jimat serpihan tulang bayi. Jarod pun lantas pamitan setelah terang hari. Dia pun buru-buru pulang ke rumah. Dan singkatnya, dan selepas beberapa hari kemudian, gemparlah warga Gunung Sari tentang kuburan yang kosong tanpa jenazah. Kuburan bayi anak Cedarsih. Jenazah anaknya sudah tak ada di dalam lubang kuburannya. Rame saat itu. Sedangkan Jarod, si pelaku utama, sok-sokan ikut nimbrung dengan warga mencari-cari siapa pelaku pencurian jenazah anak Cedarsih.
Jimat itu masih belum bisa Jarot gunakan. Harus menunggu selama 40 hari. Dan selepas masa tunggu selesai, sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Mbah Rekso, Jarot pun mulai ingin mencoba dan menjajal kesaktian sabuk serpihan tulang bayi. Yang memang betul saja, Jarot sudah tak perlu lagi menggunakan ilmu sirep, tak perlu lagi menggunakan ajian dasamuka. Cukup dengan ilmu halimunan saja, Jarot bisa menggasak habis harta benda milik korban-korbannya. Bahkan si Cecep dan si Ujang sudah tak pernah lagi Jarot libatkan. Namun selepas bertahun-tahun Jarot menggunakan jimat tulang bayi itu, ada dampak yang terjadi kepada Jarot dan istrinya. Di mana istrinya Jarot 4 kali mengandung, 4 kali pula istrinya Jarot keguguran. Di mana sebelum istri Jarot mengalami pendarahan yang mengakibatkan si jabang bayi mati di dalam, istrinya Jarot selalu bermimpi dikejar oleh bayi-bayi dengan wajah yang begitu menakutkan. Bahkan istrinya Jarot, si Siti, mengaku dia sering mendengar suara jeritan bayi hampir setiap malam ketika Siti mengandung anak Jarot. Jarot pun tersadar. Dia menerka-nerka, apakah mungkin 4 kali istrinya keguguran itu ada hubungannya dengan jimat tulang bayi yang dia miliki. Namun yang menjadi masalah, 2 tahun pasca Jarot mendapatkan ilmu halimunan dan jimat tulang bayi, Mbah Rekso gurunya sudah mati. Jarot bingung harus kemana untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan untuk mencari orang lain, Jarot tak berani. Sampai akhirnya Jarot pun pasrah hingga usia tuanya saat ini. Dia hidup sendiri, tak punya anak dan keturunan sama sekali. Sedangkan sang istri sudah mati 20 tahun lalu selepas mengalami keguguran di kandungan yang keempat. Jarot bertahun-tahun hidup dalam penyesalan, dihantui rasa takut. Setiap mimpi selalu diteror sosok-sosok bayi. Walaupun serpihan tulang anak Cedarsi sudah dia kembalikan ke kuburan di Gunung Sari, hantu-hantu bayi tak pernah berhenti mengganggu dan meneror setiap menit, setiap hembusan napas dalam kehidupan Jarot.